Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para alim, para ulama yang sangat saya hormati, Rais Suriah PCINU Korea Selatan Gus Ulin yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah PCINU Korea Selatan Kang Ali beserta jajaran kepengurusannya, warga Nahdliyin beserta kaum muslimin di Korea Selatan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kajian kita pada hari ini adalah tentang membaca Al-Quran, tentang tadarus Al-Quran beserta ilmu tajwidnya. Dalam hal ini yaitu surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 10 yang akan saya bacakan dan kita kupas tentang bagaimana ilmu tajwidnya. Baik, kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca surat Al-Insyiqaq. Kita simak dan kita hayati, kita resapi dan kita lihat tentang bagaimana hukum ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u inshaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره صدق Allahul Azim. Baik, kita bahas ayat demi ayat, ayat 1 sampai ayat 10. Ayat yang pertama berbunyi idzas samaa'un syaqqat. Pada ayat pertama ini ada lafaz as-sama dan unsyaqqat, ya. Idzas sama, idza ini tidak ada hukum bacaannya karena ada al bertemu dengan huruf sin, maka kita tahu ini hukumnya adalah asy-syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah, sehingga bacanya tidak idzal sama tapi idzas sama. Adapun lafaz as-sama di sini ada hukum mad, yakni namanya mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan mad wajib muttasil? Dalam ilmu tajwid ada namanya mad wajib, ada mad jaiz. Apa perbedaannya? Kita lihat dulu dalam kitab Fathul Aqfal, syarah dari kitab Tuhfatul Aqfal. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. I'lam anna al-madda ma'al hamzati munqasimun ala thalathati aqsamin. Al-awwal ay yataqaddama harful mad wal layn wa ta'ti al-hamzah ba'dahu fi al-kalimati allati huwa fiha nahwu jaa wa syaa wa su si. Yang pertama itu, ya, apabila ada hamzah, ada mad, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka namanya mad wajib muttasil. Ya.
ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, kalimatun bahasa Arab tulisannya kata. Contohnya dalam lafaz jaa, su'a, sya. Nah, sini dalam al-insyiqaq disebutkan ada contohnya idas sama. Nah, idas sama ini namanya wajib. Apa ada huruf mad dan matobi alif dahulu fathah kemudian dengan hamzah satu kata. Namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa sih? Kenapa dikatakan muttasil? Ya. Yajibu syar'an maddu fa hadha yajibu syar'an madduhu. Wa yuqalu lahu muttasilun maddun muttasilun liittisalil hamzah. Karena ada nyambungnya hamzah dengan huruf mad. Nah, huruf madnya itu alif dahulu fathah kemudian dengan hamzah. Namanya ittisal hamzah harfil mad. Adapun panjangnya ini berbeda-beda. Ulama Qur'an sepakat katakan wajib itu karena panjangnya harus lebih dari satu alif. Panjangnya harus lebih dari satu alif. Karena ada yang baca panjangnya itu satu alif setengah atau satu alif seperempat. Siapa baca seperti itu? Imam Qalun, Abu Amr, Ibnu Katsir itu bacanya satu setengah. Ada wakila waruba satu seperempat. Sedangkan menurut Imam Ibnu Amir Kisai itu bacanya dua alif. Nah, Imam Asim itu bacanya alifaini wanis dua setengah alif. Sedangkan Imam Warash Hamzah dan Imam Hamzah yaitu adalah 3 alif. Nah, kita membacanya tadi dan memakai qiraah Imam Asim, maka membaca mad wajib muttasilnya adalah 2,5 alif. Kita contohkan idas samaa'u syaqqat. Kemudian kita lanjut pada lafaz yang kedua yang akan kita bahas adalah unsyaqqat. Sini ada nun bertemu dengan shin. Kita tahu namanya ikhfa. Ikhfa hakiki seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu tajwid bahwasanya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang terkumpul pada lafaz sif datana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqta' dhalima, itu namanya ikhfa. Ada yang menyebut ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada juga ikhfa syafawi. Tadi ikhfa syafawi pada hukum nun mim sukun. Ini adalah hukum nun sukun atau tanwin. Ikhfa saja. Cara membacanya ikhfa pun sama, harus disertai dengan dengung. Dengungnya satu alif. Syaqqat. Tidak boleh baca idas sama'un syaqqat. Itu tidak bagus. Hilang dengungnya. Karena dalam hukum nun mati atau nun atau tanwin ketika bertemu dengan hijaiyah yang hanya dibaca jelas, ya, dibaca artinya tidak ada dengungnya, itu satu idhar halqi, yang kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah, itu tidak ada dengungnya. Selain itu tiganya adalah ada dengungnya semua, iqlab, ikhfa, kemudian idgham bil gunnah. Kita yang sudah belajar ini mari kita praktekkan sama-sama supaya membaca Quran itu harus dengan tajwid dan berhati-hati. Idas sama'un syaqqat. Dan ikhfa juga ada pembagiannya. Ada ikhfa adna, ikhfa awsat, atau ikhfa a'la, aqrab, awsat, ab'ad. Dekat dengan huruf ada di mulut, kemudian ada pertengahan, dan ada yang jauh sekali, ab'ad, seperti huruf qaf dengan kaf, sehingga bunyinya pasti
min qatra, min kulli. Tadi ini benar-benar dengan shin itu namanya ikhfa awsat. Idza samaa'u syaqqat, syaqqat dengung. Dia lafaz insyaqqat, nah, itu taknya terakhir diwakafkan, tidak c tapi harus tahan dulu, syiddah dulu, kemudian ada hamznya. Unsyaqqat. Nah, di sini kebetulan di surat Insyiqaq ada 5 ayat yang akhirnya diakhiri dengan huruf tak semua. Oleh karena itu bacanya tidak boleh berbeda-beda, harus ayat 1 sampai ayat 5 ini harus sama semua pengucapan huruf tak matinya. Kita contohkan, idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, jadi cara membaca tak yang berada di akhir ayat yang tersebut berharokat sukun. Itu ayat yang pertama yang sudah kita bahas. Ayat yang kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, adinat sudah dijelaskan, ada syiddahnya, tak itu ada hamznya. Tiap huruf itu punya makhraj dan punya sifat. Sifatnya tidak hanya satu. Ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Ini kita bahas pada bab sifatul huruf, tiap-tiap huruf. Sekarang kita masih tentang ahkam huruf terlebih dahulu. Li rabbiha, kata li rabbiha, ha, sini ada alif dahulu fathah, dan setelah itu tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, maka hukum bacaannya di sini disebut mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena tidak bertemu hamzah dan tidak bertemu dengan sukun. Karena apa? Karena kalau bertemu dengan hamzah atau sukun maka namanya bukan mad asli lagi, bukan mad tabi'i lagi, tapi namanya madul far'i. Seperti yang disebutkan dalam sebuah nadom dalam kitab Tuhfatul Atfal berbunyi, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan lahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'i yakun. I'lam anna al-mad qismani asliyun fil qira'ati wa akthar ma yakun ikhtilaf fihi wa far'iyyun wa sayati ta'rifuhu. Ketahuilah bahwasanya mad itu ada 2 macam, ada mad asli, ada mad far'i. Definisinya apa? Fal aslu huwa alladhi la yataqqu sabab min hamzin aw sukunin. Mad asli itu mad yang tidak butuh pada sebab. Apa isi sebab itu? Ya min hamzin aw sukun. Ya, isinya hamzah, tidak perlu hamzah, tidak bertemu hamzah atau sukun. Tidak, dan memang tidak yang berdiri sendiri wa taqumu dan harfi illa bi. Datnya huruf itu tidak berdiri, bisa sendiri kecuali dengan huruf itu. Contoh dal, da, alladzina wa amanu. Nah, itu alladzina ada ya dahulu kasrah, dia tidak bertemu dengan sukun atau hamzah, ini bertemu dengan nun, ya, maka namanya mad asli atau mad tabi'i. Mad itu kan hurufnya 3, alif, waw dan ya. Alif itu dahulu fathah, pasangannya ya itu dahulu kasrah, kalau dhamma itu didahului dengan sukun. Nah, ketika ada salah satu huruf itu kemudian tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, jelas namanya mad
Loh, alif didahului fathah tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, namanya mad asli. Ya didahului kasrah tidak bertemu hamzah atau sukun, namanya mad asli. Ya atau waw didahului dhammah tidak bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun setelahnya, maka itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Amanu wa amilus shalihat. Terus su'a, kalau bertemu dengan hamzah yaitu maka bukan lagi mad asli, itu mad tabi'i, tapi namanya mad far'i. Wal akharu far'i mawqufun ala sabab hamzin aw sukun musjala. Al far'i beda lagi benar. Bahasanya tidak sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Hukmuhu annahu mawqufun ala sababin kahamzin aw sukunin mutlaqan, butuh pada sebab kayak hamzah atau sukun. Dan mad far'i itu mad yang butuh pada sebab. Si sebab itu adalah hamzah dan sukun. Kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau sukun, itu jelas namanya mad far'i. Ada berapa sih jumlah mad far'i? Wah, nanti kita akan jelaskan cabang-cabangnya far'i itu apa saja. Termasuk tadi yang kita bahas mad wajib muttasil, itu adalah bagian daripada mad far'i. Dan dengan wasilah kita membaca kitab Fathul Aqfal, kita membaca Al-Qur'annya bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwid. Karena siapa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, dasar dengan ilmu tajwid, berarti dia sama saja mengamalkan apa yang ada dalam sebagian ayat yang ada dalam Al-Quran, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Amma huwa tartil, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu menurut sahabat Ali, tajwidul huruf, tajwid huruf Al-Quran, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui waqaf. Ya. Jadi tajwid dibaguskan huruf Al-Quran. Samping tahu ahkamul hurufnya, ahkamul mududnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, sifatnya, makhrajnya, tahu juga bagaimana berhentinya. Itu baru akan tartil, nanti akan membacanya. Ilmunya ilmu tajwid. Oleh karena itu penting bagi kita semua yang mau baca Al-Quran harus punya dasar, minimal dasar ilmu tajwid harus kita pahami, kuasai, supaya membagus bacanya. Karena yang dibaca itu adalah bukan kalam orang biasa atau manusia atau koran atau apa, tapi kalamullah, yang dimana ketika kita membacanya itu akan berlipat, akan mendapatkan pahala, balasan dari Allah. Terlebih pada bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, maka akan berlipat ganda membaca pahala akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang Al-Quran, lanjut ayat 11 sampai selesai nanti di episode yang selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Saya akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.